Ana kedadean apa yuk? Ana wong tabrakan, mbuh kemah wong endi? Weh, ana ketabrakan to? Sopo? Kapan? Kepiye? Lah kados pundi yuk? Ning ndi? Pira? Oh, lah bocah iki takon kok malah jlujus ae. Sinau basa Jawane 5W1. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti nggak akan pernah lekang dari kata tanya. Kita pasti punya rasa ingin tahu dan bagaimana cara untuk menanyakan sesuatu. Nah, kalau kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kata tersebut dalam bahasa Jawa. Kalau di dalam bahasa Inggris 5W1H itu ada what, who, when, why, where, how. Ya, bisa dipahami? Nah, kalau di dalam bahasa Jawa itu opo, sopo, kapan, kepiye, ning endi, karo piro. Kita bahas satu-satu mulai dari apa. Dalam bahasa Jawa penulisan apa tetap sama dalam bahasa Indonesia, A, P, A. Tapi kalau bahasa Jawa kita bacanya opo, pakai tanda tanya, opo. Contoh dalam satu pertanyaan, ono opo toh? Tanda tanya. Yang kedua, iki ono kedadean opo toh? Nah, kalau di daerah Klaten sendiri pakai kata to itu sudah menandakan kalau kita bertanya, iki apa toh? Piye toh? Nah, ini adalah suatu tanda kalau kita itu bertanya kepada seseorang. Dua, itu siapa? Kalau di dalam bahasa Indonesia memang nulisnya siapa, S-I-A-P-A. Nah, kalau di dalam bahasa Jawa itu cukup sapa, S-A-P-A. Tapi cara pengucapannya itu sopo, pakai O enggak penuh ya, sopo, tanda tanya. Nah, sebagai contoh dalam kalimat, sopo sing ketot digawa uang mau, sopo sing tuku es krim mau. Itu contoh dalam bahasa Jawa, sopo. Kalau yang ketiga kita bahasnya kapan. Kapan, kalian pasti sudah tahu kalau kapan itu menunjukkan kalau kita harus bertanya tentang waktu. Entah itu jam, entah itu hari, entah itu pasaran kalau dalam bahasa Jawa, entah itu tahun, entah itu bulan apa, terserah. Yang penting kapan. Kapan dalam bahasa Indonesia ya kapan. Dalam bahasa Jawa sama, kapan. Bisa dipahami? Oke, kalau dalam kalimat kita tanya hari. Kapan dino kedadian kui? Tanya bulan. Kapan wulan dianakake acara A? Tuh, yang keempat kita akan membahas tentang bagaimana. Kalau kita mau pakai bahasa ngoko itu katanya kepiye atau piye. Kalau pakai bahasa krama katanya kados pundi. Sebagai contoh dalam kalimat, kepiye larah-larahane ceritane mau? Tanda tanya. Piye kedadian tabrakan mau lu? Nah, kalau pakai kados pundi itu lebih sopan lagi. Kados pundi kedadian wonten ing mriki wau. Lah, itu lebih halus. Kados pundi gitu. Bisa dipahami? Kita lanjut ke nomor 5. 5 itu bagaimana cara kita menanyakan suatu tempat kejadian suatu peristiwa, tempat kejadian sesuatu lah pokoknya. Nah, dalam bahasa Jawa katanya ning ngendi. Kalau dalam bahasa Indonesia itu di mana. Bisa dipahami? Bisa lah. Oke. Nah, apapun pertanyaannya kalau kita pakai kata ning ngendi berarti itu adalah sebuah pertanyaan untuk menjawab sebuah tempat. Ning ngendi ada dua versi ngoko sama versi krama. Ning ngendi itu versi ngoko. Kalau versi krama itu wonten pundi. Wonten ing pundi. Wonten pundi, wonten ing pundi. Yang terakhir kita bertanya tentang jumlah. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu berapa, dalam bahasa Inggris how. Kalau di dalam bahasa Indonesia cukup dengan kata piro. Ini katanya piro. Nah, kalau orang tanya dengan kata piro berarti dia bertanya dalam hal jumlah. Banyaknya berapa? Itu mereka menggunakan kata piro. Contoh dalam kalimat,
piro duit sing digawa maling mau? Oke, sekiranya seperti itu yang bisa aku sampaikan. Semoga videonya bermanfaat. Kalian bisa belajar bagaimana kata tanya dalam bahasa Jawa. Sekian, sampai jumpa. Rahayu, rahayu.